Memasuki babak krusial berikutnya, pada layar ini kita harus menarik garis batas yang sangat tegas antara dua elemen fundamental dalam arsitektur digital, platform dan alat tools. Mari kita bedah anatominya. Platform digital, mulai dari media sosial, marketplace, hingga aplikasi pesan instan, adalah panggung pertunjukan utama. Ini adalah arena gladiator, tempat merek bertarung secara visual dan interaktif untuk merebut atensi publik. Di sisi lain, alat bantu digital atau tools beroperasi di ruang gelap belakang panggung. Alat ini adalah sistem radar dan instrumen forensik kita. Mereka berfungsi untuk mengukur presisi, menyedot data sentimen, memantau pergerakan kompetitor, dan menerjemahkan kekacauan interaksi di platform menjadi metrik yang mendasari setiap keputusan strategis korporat. Memahami perbedaan fungsi dan menyinergikan keduanya adalah syarat mutlak, bukan sekadar opsi, untuk bertahan dalam ekosistem pemasaran dan manajemen reputasi modern. Membedah anatomi eksekusi pada layar ini, kita meresmikan kematian pemasaran tradisional. Di era di mana satu unggahan media sosial bervisual tajam mampu meruntuhkan atau melambungkan reputasi korporat dalam hitungan jam, mengandalkan insting masa lalu adalah sebuah bunuh diri strategis. Audiens modern semakin kritis dan dibombardir oleh lautan informasi, memaksa merek untuk mempersenjatai diri dengan dua komponen absolut. Pertama, platform digital yang bertindak sebagai panggung interaksi dan medan pertempuran visual untuk memperebutkan atensi publik. Kedua, alat bantu, tools, instrumen intelijen di balik layar yang beroperasi tanpa henti untuk mengukur sentimen, memantau pergerakan algoritma, dan menerjemahkan kekacauan data menjadi keputusan taktis. Persilangan antara panggung platform dan presisi alat bantu inilah yang memungkinkan sebuah merek untuk bermanuver mengeksekusi strategi komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap kebrutalan dinamika ruang digital. Membedah arsitektur platform pada layar ini, kita harus berhenti melihat ekosistem digital sekadar sebagai pipa distribusi pesan, dan mulai memperlakukannya sebagai arena pembentukan makna yang sangat spesifik. Setiap platform menuntut tata bahasa visual dan psikologis yang berbeda. Media sosial adalah medan pertempuran emosional yang dihidupi oleh viralitas dan defisit atensi. Marketplace beroperasi sebagai pengadilan rasionalitas di mana ulasan dan algoritma pencarian bertindak sebagai hakim mutlak. Di sisi lain, website dan aplikasi resmi adalah satu-satunya suaka teritorial di mana kita memiliki kontrol narasi dan kredibilitas absolut tanpa intervensi pihak ketiga. Terakhir, messaging apps adalah garis depan paling intim, sebuah ruang personal di mana keterlambatan respons sekian menit saja dapat dianggap sebagai pengkhianatan reputasi. Menguasai manajemen reputasi berarti memiliki kejeniusan taktis untuk memanipulasi keempat ekosistem ini secara simultan tanpa kehilangan benang merah identitas merek. Beralih ke anatomi analitik pada layar ini, kita membedah evolusi marketing tools yang mengubah tumpukan data mentah menjadi amunisi strategis. Di tahap dasar, kita memiliki descriptive analytics yang berfungsi sekadar sebagai kaca spion, memberitahu kita apa yang telah terjadi berdasarkan metrik historis. Tahap kedua, diagnostic analytics bertindak sebagai pisau bedah yang mencoba mencari akar masalah, menjawab mengapa sebuah kampanye gagal atau viral. Tahap ketiga membawa kita ke ranah kecerdasan buatan melalui predictive analytics. Algoritma memproyeksikan probabilitas masa depan dan tren audiens. Puncaknya adalah prescriptive analytics, tingkatan di mana mesin tidak lagi sekadar meramal, melainkan mendikte manuver taktis apa yang harus segera dieksekusi oleh perusahaan. Tanpa eskalasi alat analitik yang komprehensif ini, kampanye pemasaran digital masa kini hanyalah sebuah perjudian buta yang kehilangan arah, presisi, dan akuntabilitas finansial. Membedah anatomi pertahanan digital pada layar ini, kita memosisikan reputation management tools, khususnya social listening, bukan sekadar sebagai dashboard analitik biasa, melainkan sebagai sistem radar peringatan dini, early warning system, yang krusial bagi kelangsungan hidup organisasi. Alat ini beroperasi dengan 3 fungsi eskalasi tingkat lanjut. Pertama, ia bertindak sebagai sensor pendeteksi krisis, menangkap percikan anomali sentimen publik sebelum bermutasi menjadi badai viral.
Kedua, ia mengeksekusi analisis intelijen terhadap aktor kunci dan influencer, memetakan siapa sebenarnya yang memegang kendali distribusi narasi di tengah kebisingan massa. Ketiga, alat ini melakukan pemetaan narasi dominan secara real-time, menyajikan topografi isu yang sedang mengepung merek kita di ruang digital. Secara fundamental, transisi dari manajemen tradisional menuju integrasi tools ini adalah transisi dari postur korporat yang selalu reaktif dan defensif, menjadi entitas yang proaktif bermanuver, mengendalikan persepsi sebelum krisis itu sendiri meledak.